السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى، Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan ucapan Yahudi yang kufur mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat, berkata Yahudi, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Maka Allah kutuk mereka. Saya terjemahkan kutuk, tidak saya terjemahkan doa, mendoakan mereka, karena Allah tidak berdoa pada siapapun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menentukan segalanya dengan kehendaknya. Maka kalimat ghullat aydihim maknanya adalah niscaya mereka yang akan terbelenggu tangannya. Walu'inu, dan mereka akan dilaknat. Bima qalu, dengan apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbuka. Allah memberi segala sesuatu sekehendak. Masih kita baca syarahnya dari Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha memberi bahkan tak terhingga, dan manusia tidak sadar kalau mereka semua mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala pemberian-pemberian yang sangat banyak, tak terhingga. Sampai pada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, wa yajudu ala awliyaih, Allah memberikan kebaikannya kepada wali-walinya. Tadi memberikan dunia pada seluruh manusia, yang kafirnya, yang mukminnya, yang baiknya, yang jeleknya, seluruhnya diberi dunia. Sedangkan khusus bagi wali-walinya dari kalangan mukminin, Allah berikan taufik li salihil a'mal, diberikan taufik untuk mengamalkan amalan yang saleh. Tsumma yahmaduhum 'alaiha, kemudian Allah jadikan mereka memujinya, dan pujiannya, syukurnya, ketika mereka mengucapkan alhamdulillah, itu kebaikan berikutnya. Wa yudhifuha ilaihim, ditambahkan lagi untuk mereka. Perhatikan pemberian pertama, ad-dunya. Ini am, sifatnya umum untuk seluruh jenis manusia,
mendapatkan fasilitas hidup dunia. Dapat oksigen, dapat makanan, dapat minuman, dapat segala perkara yang Allah ciptakan untuk mereka. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kami ciptakan, kata Allah, untuk kalian yang di muka bumi ini seluruhnya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah berikan taufik. Nah, ini khusus, tidak am, hanya kepada aulia, hanya kepada wali-walinya, orang yang beriman. Allah berikan taufik sehingga mereka bisa beramal dengan amalan yang saleh, bisa beribadah, bisa berakhlak mulia, bisa talabul ilmi dengan segala macam amalan saleh, amal as-salihah. Baik. Ketiga, Allah berikan pada mereka taufik bahwa mereka bisa bersyukur. Bisa bersyukur. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syukurnya ini pahala lagi. Dan di antara bentuk syukur, di samping mengamalkan perintahnya, di samping memberikan pada yang lain sedekah, juga memuji, hamd, zikir, mengingat Allah. Pujiannya, zikirnya, ibadah lagi, pemberian lagi. Wa halumma jarra. Dan terus seperti itu. Pemberian dengan pemberian, dengan pemberian, dengan pemberian. Wa hiya min judihi. Dan itu termasuk kebaikan pemberian Allah. Wa yuthibuhum 'alaiha min ats-tsawabil 'ajil wal ajil. Dan Allah berikan pahala bagi mereka dari pahala yang ajil dan yang ajil. Pakai ain, ajil yang disegerakan, balasan kebaikan disegerakan di dunia. Yang ajil dengan hamzah, dengan mad adalah yang ditunda, yang nanti akan diberikan yaumul qiyamah. Pemberian pahala dan balasan tadi yang ajil dan yang ajil, mana yudrikuhul wasf, tidak bisa dicapai oleh gambaran apapun, tidak bisa diterangkan dengan kata-kata. Wala yakhtur ala balil 'abd, dan tidak pernah terbetik di benak seorang hamba. Walaupun sudah diberikan sedikit penjelasan, surga, jannah, kebun, taman, istana, pohon-pohon, naungan, buah-buahan, itu kan disebut semua itu. Itu pun tetap enggak terbayang. Kalian akan diberikan nanti yaumul qiyamah balasan di dalam jannah dengan kebun yang indah, mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan istana-istana dari emas dan perak. Terbayang kayak apa? Terbayang? Dengan buah-buahan, dengan pohon-pohon yang bisa dipetik dengan mudah, nggak perlu naik. Qutufuha daniyah, memetiknya dengan mudah. Terbayang? Semua bayangan kalian salah. Semua bayangan kalian tadi salah. Karena surga lebih indah dari bayangan kalian. Surga, walaupun digambarkan buah-buahan, pohon-pohonan, taman, sungai, bahkan disebutkan nahrun fil jannah hafitahu min dahabin, tepi-tepinya dari emas, wa majraiha 'ala dur, dan alirannya di atas batu-batu permata. Sungai, batu-batu di pinggirnya emas, itu di bawahnya kerikil-kerikilnya itu semuanya permata. Terbayang? Tetap salah. Yang kalian bayangkan salah. Surga lebih indah dari apa yang kalian bayangkan. Surga lebih indah dari apa yang kalian pikirkan. Maka Nabi menyatakan, "Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar." Gak pernah ada mata yang lihat, gak pernah ada telinga yang dengar, gak pernah terbetik di benak manusia.
Sehingga orang setiap membayangkan pasti membayangkan yang sudah pernah dilihat kan. Terbayang sungai, kerikilnya permata. Bagus sekali. Itu bayangan kamu. Surganya lebih indah dari itu. Sehingga disebutkan di sini dengan kalimat la yaqtur ala bal. Tidak pernah terbetik di benak manusia. Ala balil abdi, benaknya seorang hamba. Wa yaltaf bihim fi jami'i umurihim. Di samping pemberian-pemberian yang sudah disebutkan tadi, Allah memberikan lutf, kelembutan kepada para hamba ini dalam segala urusan. Dalam segala perkara. Kalau ada yang berbuat salah, tidak langsung diazab oleh Allah. Ditunda. Barangkali dia mau taubat. Barangkali dia mau berhenti. Barangkali dia mau introspeksi. Barangkali dia mau memperbaiki diri. Masih ditunda oleh Allah Ta'ala. Ini lutfullah. Kelembutan Allah kepada hambanya. Yusil ilaihim minal ihsani. Allah memberikan pada mereka kebaikan-kebaikan terus menerus tanpa henti. Wa yadfa' anhum minan niqami ma la yash'urun bikathirin minhu. Allah juga mencegah dari segala kejelekan-kejelekan, segala niqam. Niqam itu kebalikannya ni'am. Ni'am jamaknya nikmah, ni'mah. Sedangkan niqam jamaknya nikmah. Nikmah itu azab, bencana, kejelekan. Allah menahan, mencegah terjadinya nikmah, terjadinya bencana, terjadinya kejelekan. Allah cegah sekian banyak. Ma la yash'urun. Yang mereka tidak merasa. Mereka tidak merasa. Bikathirin minhu. Mereka tidak merasa sekian banyaknya. Kalau yang dicegah oleh Allah sekian ribu, sekian juta bencana yang dicegah oleh Allah, kamu mungkin tahu cuma 1-2 saja. Alhamdulillah tidak terjadi ini, alhamdulillah tidak terjadi itu. Loh yang lain tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala amsaka al-ardha an tazula. Allah memegang bumi ini, mengokohkan bumi ini agar tidak bergeser. Gimana kalau bergeser? Nggak ada kalian semua. Hilang semua. Tenggelam dalam bumi. Lautan itu yang kamu lihat ombaknya kadang besar. Itu betapa luasnya lautan. Kalau kamu bikin kolam air, terus tengahnya kasih pulau kecil dari tanah. Kamu goyang aja sedikit, itu hancur tanah tadi habis. Iya kan? Itu keadaan bumi kalian. Kalau lautnya digoyang dikit, sudah nggak ada kalian semua. Tetapi Allah cegah yang demikian. Bumi yang terdiri dari lempengan-lempengan baru sedikit bergeser, terjadi tsunami di Aceh. Kayak kiamat mengerikannya. Padahal baru bergeser sedikit. Bagaimana kalau bergesernya lebih besar dari itu, lebih banyak dari itu? Bagaimana kalau hancur lempengan-lempengan tadi, maka akan bergolak air yang ada di lautan ini seluruhnya dan akan tenggelam seluruh lautan. Seluruh pulau-pulau, seluruh daratan-daratan hilang semuanya. Tetapi Allah tahan. Antazula. Allah tahan agar jangan bergeser, jangan berubah. Kembali kepada kitab. Fasubhana man kullu ni'amil lati bil ibadi faminhu. Maha suci Allah yang seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada pada para hamba ini semuanya dari Dia. Wa ilaihi yaj'aruna fi daf'il makarih, dan kepada Allah juga mereka kembali meratap, meminta, memohon untuk menolak kejelekan-kejelekan juga kepada Allah. Wa tabaraka man la yuhsi ahadun thana'an alaih, dan maha tinggi Allah, maha suci Allah
Tidak mungkin ada yang mampu seorang pun untuk memuji Allah dengan seluruh pujian seperti yang Allah pujikan atas dirinya. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang mampu. Bahkan Rasulullah SAW ketika Aisyah kehilangan beliau di malam hari, meraba-raba, memegang kaki Rasulullah SAW sedang tegak berdiri, memuji Allah dengan mengatakan, Allahumma la uhsi sana'an anta kama asnaita ala nafsik. La uhsi sana'an anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak bisa memujikan seluruh pujian seperti yang kau pujikan atas dirimu sendiri. Rasulullah tidak mampu menyebutkan segala pujian. Bal huwa kama atna ala nafsih. Bahkan Allah sebagaimana yang dirinya pujikan atas dirinya sendiri. Wa ta'ala man la yakhlu al-ibad min karamih. Dan maha tinggi Allah yang tidak akan lepas. Setiap para hamba gak akan pernah lepas dari kebaikan Allah. Tarfata ainin, sekejap mata pun, seujung mata pun gak pernah lepas dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bal la wujuda lahum wa la baqa'a illa bijudih. Bahkan tidak ada kebaikan bagi mereka, nggak bisa mereka hidup di dunia ini, nggak bisa mereka tetap di muka bumi kecuali dengan judihi, kecuali dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan ada manusia, nggak akan bisa hidup manusia, nggak akan bisa dia berada di sini kecuali dengan kebaikan Allah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berarti ucapan Yahudi tadi keterlaluan. Kafir yang sangat mengatakan yadullahi maghlulah, mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Tangan mereka yang terbelenggu dan mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabbahallah man istaghna bi jahlihi an rabbih. Semoga Allah menjelekkan orang-orang yang merasa cukup dengan kebodohannya dari Allah. Merasa cukup, tidak butuh kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Wa nasabahu ila ma la yaliqu bi jalalih. Yang menisbatkan Allah kepada sesuatu yang tidak pantas. La yaliqu bi jalalih. Tidak pantas bagi kemuliaannya. Bal law 'amala Allahu al-yahud al-qa'ilina tilkal maqalah wa nahwahum mimman haluhu kahali bi ba'd qawlihim lahalaku wa syaqau fi dunyahum. Kalau saja, bahkan bal law amal Allah, kalau saja Allah perlakukan Yahudi tadi yang mengucapkan kalimat yang jelek tadi, kalau Allah perlakukan mereka dengan balasan spontan, balasan yang langsung, kahalihim bi ba'd qawlihim, seperti keadaan mereka dengan beberapa ucapan yang lain, lah halaku, niscaya mereka akan binasa, hancur, gak tersisa. Wa syaqau fi dunyahum, mereka akan sengsara di dunia mereka. Tetapi lihatlah, Allah mendengar ucapan mereka berkata, yadullahi maghlulah. Tetapi lihatlah, Allah tunda azabnya. Allah tidak langsung tenggelamkan mereka dalam bumi. Allah tidak langsung hujani mereka dengan batu. Allah tidak langsung menenggelamkan mereka ke dalam bumi atau menghujani dengan batu atau membakar mereka seluruhnya atau menenggelamkannya. Tidak. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jud, Maha Pemurah, Maha Pemaaf, Maha Pemberi, Maha Lembut. Maka Allah biarkan sampai mereka mau bertaubat, menyadari kesalahan ucapan mereka itu. Walakinnahum yaquluna tilkal aqwal wa huwa ta'ala yahlimu anhum.
Tetapi walaupun mereka mengucapkan kalimat yang kufur tersebut, kalimat yang sangat kurang ajar tersebut, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yahlim anhum, bersikap lembut kepada mereka, halim, wa yasfah, memberikan tunda, yumahilhum wala yuhmiluhum, yumhil wala yuhmil. Yumhil menunda, yuhmil lalai. Hati-hati, ini bahasa Arab. Berbeda sedikit, berbeda makna. Allah Subhanahu wa ta'ala yuhmil. Ha dulu, baru mim. Yuhmil. Tapi tidak yumhil. Saya ulangi. Allah yumhil, tidak yuhmil. Yuhmil ini lalai. Allah tidak pernah lalai. Tetapi yumhil menunda. Yang mana yang pantas bagi Allah? Yuhmil atau yumhil? Yumhil. Karena itu sifat latifnya Allah. Sifat halimnya Allah. Sifat kasih sayangnya Allah. Barangkali mereka mau taubat, barangkali mereka masih mau merubah, barangkali mereka akan mencabut ucapannya. Menunda. Tetapi Allah enggak pernah lalai. Yumhil wala yuhmil. Menunda, tapi tidak lalai. Allah tahu. Allah Maha mendengar. Allah mengerti apa yang mereka ucapkan. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yumhilhum wala yuhmilhum. Allah menunda mereka tetapi tidak melalaikan mereka. Semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Bahkan kebanyakan dari mereka menambah dari apa yang Allah turunkan sebagai sikap melampaui batas dan sikap kufur mereka. Hadza a'zamul 'uqubati 'alal 'abdi an yakuna ad-dhikra alladhi anzalahu Allah 'ala rasulih alladhi fihi hayatul qalbi war ruh wa sa'adatud dunya wal akhirah wa falahud darain alladhi huwa akbaru min minnatan imtanna Allah biha 'ala 'ibadihi tujibu 'alaihimul mubadarah ila qabuliha wal istislam lillahi biha wa syukran lillahi 'alaiha an takuna limisli hadha ziyadah ghay ila ghayyihi tughyanan ila tughyanihi wa kufr ila kufrihi. Seharusnya seorang yang diberi ayat-ayat Allah, dibacakan kitab Allah, harusnya bertambah imannya, bertambah ilmunya, bertambah amalan solehnya, dan akibatnya akan bertambah keselamatannya, akan mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan akan selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dari kesesatan, selamat di akhirat dari azab dalam neraka jahanam. Sahih? Seharusnya, semestinya. Tetapi mereka ini Yahudi diberi ayat, diberi hadis, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu, dibacakan oleh Nabi kepada mereka. Tetapi la yaziduhum illa tughyanan wa kufra. Tetapi tidak bertambah kecuali kekafirannya. Tidak bertambah kecuali togonya, sikap melampaui batasnya. Berarti maknanya di sini barakallahu fikum, tidak seperti yang pertama tadi, bahwasanya mereka menambah apa yang Allah turunkan, tetapi apa yang Allah turunkan sebagai fa'il. Bahwa apa yang Allah turunkan tidak menambah mereka kecuali tughyanan wa kufra. Yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dibacakan pada mereka. Ternyata mereka semakin kufur. Disampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala misalnya, alaiha 19. Di sana ada 19 penjaga.
Harusnya kan takut terhadap adab neraka yang penjaganya malaikat-malaikat 19 penjaga. Tapi mereka justru berkata, cuma 19 orang atau cuma 19 penjaganya. Jagoan kami lebih dari 19. Tambah kufur. Disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk bersedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka sedekah. Mintalah dari mereka sedekah yang akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Apa jawabnya? Dikasih ayat seperti itu. Allah minta dari kami. Berarti Allah fakir, kita yang kaya. Tambah kafir lagi. Tambah kufur. Berarti kata mereka, innallaha faqir wa nahnu aghnia. Allah fakir, kami yang kaya, kata Yahudi. Dikasih ayat zakat, tambah kufur. Ditakut-takuti oleh Allah dengan neraka yang mengerikan, yang penjaganya malaikat-malaikat yang bengis. Apa gambaran malaikat penjaga neraka? Alaiha malaikatun ghiladun shidadun. Ghilad, shidad, bengis, kejam, keras, syadid. Shidad itu lebih dari syadid, lebih keras lagi. La ya'sunallah, enggak pernah berani membantah perintah Allah. Selalu kalau Allah katakan adab dia adab. Tidak pernah bisa ditawar, enggak pernah bisa disuap, enggak pernah bisa untuk merubah sikap mereka. Tetap la ya'sunallah ma amarahum. Malah tertawa menyatakan cuma 19, jagoan kami lebih dari 19. Semakin kufur, semakin kufur, semakin kufur. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, hadza min a'zamil 'uqubat 'ala al-'abdi. Ini sebesar-besar balasan jelek atas para hamba-hamba tersebut. Ayyakuna dzikra, yaitu dijadikannya zikir, peringatan yang Allah turunkan pada Rasulnya, yang di dalamnya ada kehidupan hati, kehidupan jiwa, yang di dalamnya ada kebahagiaan dunia dan akhirat, ada keselamatan fid darain, yang merupakan akbaru minnah, sebesar-besar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, yang seharusnya mereka mubadarah ila qabuliha, yang harusnya mereka segera menerimanya. Pemberian yang besar, harusnya mereka segera menerimanya. Wal istislami lillah, harusnya mereka tunduk menerima, wa syukran, dan bersyukur pada Allah, berterima kasih diberi pemberian yang sangat besar. An takuna limithli hadza ziyadatu ghayyin ila ghayyihi. Tetapi ternyata semua itu tidak menambah kebaikan bagi mereka. Justru menambah ghayyin ila ghayyihi, menambah penyimpangan di atas penyimpangannya. Wa tughyan ila tughyanihi, menambah sikap melampaui batasnya dari apa yang sudah ada padanya. Wa kufrun ila kufrihi, ditambah kekafiran di atas kekafirannya. Wa dzalika bisababi i'radihi anha, dan ini karena sebab berpalingnya mereka dari ayat-ayat tersebut. Waraddahu laha, dan karena mereka menentang ayat-ayat tersebut. Wa bisababi mu'adatihi iyaha, dan karena mereka justru mu'adah, menentang ayat-ayat tersebut. Wa mu'aradatahu laha bisyubahil batilah, dan kemudian mereka menantang dengan berbagai macam syubhat-syubhat yang batil. Dikasih ayat ini, mereka bikin syubhat. Dikasih ayat itu, mereka bikin syubhat. Dikasih ayat ini, mereka bikin syubhat. Ayat yang memudahkan mereka, yaitu menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, yang tadinya mereka salat menghadap Baitul Maqdis. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajah kalian ke Masjidil Haram. Mereka bikin syubhat lagi. Kenapa kok pindah-pindah? Kalau memang Baitul Maqdis yang benar,
Kenapa kita tinggalkan yang benar kepada yang batil? Kalau Ka'bah yang benar, kiblat yang benar, berarti sejak lama kita salah. Mengapa kita dulu menghadapnya ke Baitul Maqdis? Berarti sejak lama kita salah. Sekarang baru benar nih. Ke Ka'bah. Bikin syubhat. Ini kerjaan mereka, kaum Yahudi. Setiap ayat mereka tentang dengan syubhat. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Maka kami lemparkan di tengah-tengah mereka permusuhan dan kebencian terus menerus sampai hari kiamat. Fala yata'alafuna wa la yatanasarun. Maka mereka tidak saling jinak, tidak saling akur, tidak ada ta'lif al-qulub. Wa la yatanasarun, tidak saling menolong. Wala yattafaqaw wala yattafiqun ala halatin fiha maslahatuhum, tidak pernah sepakat atas satu masalah yang padanya ada maslahat buat mereka. Tidak pernah sepakat atas satu kebaikan buat mereka. Gak pernah sepakat. Bagaimana mungkin mereka bisa sepakat atas satu kebaikan? Kitabnya saja tidak sepakat. Kitabnya saja tidak sepakat. Al-Quran sudah jelas. Kamu keliling dunia ya seperti ini kitabnya, 30 juz. Surat-suratnya juga jelas. Ada memang yang berusaha untuk memalsukan, menambah dan mengurangi. Tapi nggak pernah bertahan 1 jam. Apalagi 1 hari. Malam dia bikin, pagi sudah ketahuan. Malam dia bikin ayat palsu, pagi sudah ketahuan. Nggak pernah ada yang berhasil. Katanya ada Quran Syiah. Seluruh dunia kaum muslimin tahu bahwa itu batil. Yang tidak sesuai dengan kitab yang ditulis oleh para sahabat dan dikumpulkan di zaman Utsman bin Affan, disatukan dengan dialek Quraisy. Tidak ada. Kecuali karangan-karangan manusia yang batil. Tetapi lihatlah, apakah mereka pernah sepakat atas satu kitab? Dari kitab-kitab mereka? Tidak pernah. Yang ini disusun oleh Luqa. Mereka nyebut Lukas. Yang ini ditulis oleh Matta. Yang mereka sebut Matius. Yang ini disusun oleh siapa lagi? Barakallahu fikum. 5 atau bisa lebih. Barakallahu fikum. Yang lebih unik lagi, di dalam setiap tulisan, karangan, susunan orang-orang tadi, di dalamnya selalu ada berita tentang akan datang seorang pemberi peringatan. Ada. Tidak pernah lepas. Ada. Tetapi anehnya, justru yang sepakat di seluruh kitab itu ada, mereka tidak sepakat. Bahwasanya akan datang nanti seorang pembawa peringatan, pembawa dakwah, juru dakwah, nabi, rasul, atau dengan yang semakna dengan itu. Kembali kepada kitab. La yattafiquna fiha limaslahatihim. Bal lam yazalu mutabaghidin. Bahkan mereka selalu bermusuhan, selalu saling membenci fi qulubihim, muta'addina bi af'alihim. Mereka saling memusuhi dengan perbuatan-perbuatan mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian lihat mereka sepertinya bersatu, ternyata mereka saling berjauhan. Kullama awqadu naran lil harbi, setiap mereka menyalakan api untuk peperangan, liyakidu bihal Islam wa ahlih, untuk membuat tipu daya terhadap Islam dan orang-orangnya, kaum muslimin. Wa aadu wa abdaw wa aadu wa ajlabu bi khailihim wa rajlihim. Mereka abdaw, memulai, wa aadaw, mengulangi, mengulangi, wa ajlabu bi khailihim wa rajlihim, dan mereka kerahkan seluruh pasukannya yang berkuda dan berjalan kaki. Khailihim, pasukan berkuda, wa rajlihim, pasukan yang berjalan kaki.
tetapi tidak pernah berhasil. Atfa'aha Allah. Setiap mereka menyalakan peperangan, Allah padamkan. Bi khudlanihim wa tafarruqi junudihim. Dengan apa? Dipadamkan dengan asbab yang Allah takdirkan. Dengan asbab yang Allah takdirkan. Bi khudlanihim, dengan tidak didukung oleh sebagian besar yang lain. Khudlan, tidak ditolong, enggak dibantu. Ayo kita perangi saja. Yang lain enggak sepakat. Mengapa kita perangi mereka? Mereka kuat, mereka besar. Kita akan binasa. Tidak disepakati. Wa tafarruqu junudihim, atau dengan berpecahnya pasukan tentara mereka. Tidak sepakat. Atau bintisaril muslimin alaihim, atau dengan kemenangan kaum muslimin. Sudah mulai bergerak, sudah mulai berperang, ternyata Allah gagalkan. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berupaya di muka bumi dengan kerusakan-kerusakan. Ayajtahiduna wa yajidduna, yakni mereka bersungguh-sungguh, berusaha, berijtihad, tetapi untuk merusak. Lakin bil fasadi fil ardi, berusaha bersungguh-sungguh untuk merusak di muka bumi. Bi'amalil ma'asi, dengan amalan-amalan kemaksiatan. Wadda'wah ila dinihimul batil, dan mengajak kepada agama mereka yang batil. Wa ta'wiq anid dukhuli fil Islam, dan menghalangi manusia untuk masuk ke dalam Islam. Dikampanyekan segala macam kemaksiatan. Kemaksiatan yang menjijikkan, kebebasan seks, kebebasan pergaulan, mereka tawarkan ke seluruh dunia dengan seluruh media. Dengan seluruh media. Ngapain? Harus begini, harus begitu. Tidak usah. Tidak perlu harus pakai ikatan pernikahan dan seterusnya. Diajarkan pergaulan bebas. Dan itu bukan satu media, 1001 macam media. Media cetak, media internet, media audio visual, atau media suara, media, segala macam media. Bahkan mereka mengkampanyekan homo, seks, lesbianisme, transgender, pindah jenis, yang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Itu mereka legalkan, resmi. Jadi di negara mereka mengizinkan dengan legal, dengan resmi, pernikahan laki-laki dengan laki-laki, pernikahan perempuan dengan perempuan, pernikahan seseorang dengan anjing. Maaf saya sebut dengan jelas, anjing dengan anjingnya dinikahkan. Itu barakallahu fikum, dikampanyekan ke seluruh dunia. Bahkan mereka kadang memberanikan diri untuk mengibarkan benderanya, bendera LGBT tadi, lesbianisme, homoseks, transgender dan sejenisnya, yang dilambangkan dengan warna-warni, pelangi, lambangnya dikibarkan di negeri-negeri muslimin. Ya alhamdulillah langsung ditangkap, langsung dihancurkan, dimusnahkan. Benderanya maksudnya, bukan orangnya. Barakallahu fikum. Artinya mereka semangat sekali, persis seperti yang Allah gambarkan di sini. Sungguh-sungguh, wa yas'auna fil ardi fasada. Yas'aun fil ardi fasadan. Bersungguh-sungguh berupaya untuk menyebarkan kerusakan. Memang untungnya mereka apa sih? Aneh kan? Mereka dapat apa? Mereka kampanyekan LGBT tadi. Apa untungnya mereka? Menyebarkan pergaulan bebas, mengajarkan kemaksiatan, kezaliman, kejelekan. Untungnya mereka apa? Nggak ada. Bahkan mereka rugi sendiri. Sekarang mereka sudah berpikir bagaimana caranya memperkuat negerinya. Mengapa? Tidak ada keturunan. Maka jumlah mereka semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Semua orang inginnya senang-senang, tapi nggak punya keturunan.
Nggak mau punya keturunan. Repot ngurusnya. Hanya bernikmat-nikmat saja. Lah kalau laki sama laki apa bisa hamil? Perempuan dengan perempuan apa bisa hamil? Akhirnya berkurang drastis. Mereka udah kebingungan sekarang. Lah kan aneh. Yas'auna fil ardi fasada. Padahal fasadannya alaihim. Kerusakannya atas mereka sendiri ruginya. Atas mereka sendiri jumlah penduduknya semakin berkurang. Sedangkan kaum musliminnya yang ada di sana semakin banyak. Anaknya 13, 17. Oh serius? Paling sedikit 5 anaknya. Ya, ini semakin sedikit, itu semakin banyak. Kalau barakallahu fikum mereka tetap seperti itu, habis mereka. Wa yas'auna fil ardi fasada, barakallahu fikum. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan Allah tidak suka kepada para perusak, mufsidin. Bal yubghiduhum ashaddal bughdhi. Bahkan Allah membencinya dengan sekeras-keras kebencian. Wa sayujazihim ala dzalik, dan Allah akan membalas mereka atas yang demikian. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Kalau saja ahlul kitab itu mau beriman, mau bertakwa, maka kami akan hapuskan dosa-dosa tadi. Bahkan dosa yang mengerikan tadi, mengatakan yadullah maghlulah, mengatakan innallaha faqir. Kalau mereka mau bertaubat, mau beriman, mau bertakwa, akan dihapuskan oleh Allah kesalahan-kesalahannya. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan kami akan masukkan dia ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa hadza min karamihi wa judi, dan ini juga termasuk pemberian Allah, kasih sayang Allah. Haitsu dzakara qaba'ih ahlil kitab wa ma'ayibihim, di mana Allah sebutkan kejelekan-kejelekan ahlul kitab, aib-aib ahlul kitab, wa aqwalihimul batilah, dan ucapan-ucapan mereka yang batil, tetapi diajak oleh Allah untuk bertaubat. Kalau mau bertaubat, mau beriman dan bertakwa, akan kami hapus semua itu. Ini pertama, Allah sebutkan kejelekannya. Kalian yang merubah-rubah kitab, kalian yang menyembunyikan ilmu, yaktumunal kitab, kalian yang yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, kalian yang mengatakan Allah fakir, kalian yang mengatakan yadullah maghlulah, kalian yang mengatakan begini, kalian yang mengatakan begitu, ini semua ma'aib. Tapi setelah itu Allah ajak untuk bertaubat. Lihatlah rahmat Allah, lihatlah kasih sayang Allah yang sangat luas. Kalau mereka mau beriman dan bertakwa, kalau mereka mau beriman dan bertakwa, kami akan hapuskan semua ini tadi, kami akan hapus. Kalau saja mau bertaubat. Wa annahum law amanu billahi wa malaikatihi. Kalau saja mereka mau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan semua kitab-kitabnya, sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, dan sampai kitab terakhir kitab Al-Quran. Wattaqul ma'asi, dan mereka meninggalkan kemaksiatan, lakaffara anhum sayyi'atihim. Kami akan hapus, Allah akan hapus dari mereka kejelekan-kejelekan mereka. Walau kanat ma kanat. Ini bahasa Arab. Walau kanat ma kanat. Walaupun seberapapun itu, walaupun sebesar apapun itu, walau kanat ma kanat. Wala adkhalahum jannatin na'im, dan kami mesti akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Allati fiha ma tashtahihil anfus, yang di dalamnya ada seluruh apa yang disukai oleh jiwa manusia. Wa taladdul a'yun, di dalamnya seluruh apa yang disukai oleh mata, disukai oleh selera, disukai oleh jiwa manusia.
Semuanya ada. Apa yang kamu maukan ada di dalamnya. Apa yang kamu sukai ada di dalamnya. Apa yang menyenangkan hati ada di dalamnya. Apa yang indah ada di dalamnya. Apa yang terdengar indah ada di dalamnya. Semuanya. Walau annahum aqamut Taurat wal Injil. Kalau saja mereka benar-benar menegakkan Taurat. Kalau saja mereka benar-benar menegakkan Injil. Wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang diturunkan pada mereka dari Rabb mereka, iqamu bi awamirihima wa nawahihima. Maksudnya adalah kalau ahlul kitab itu benar-benar mengamalkan Injilnya, mengamalkan Tauratnya, di dalamnya ada perintah-perintah. Kerjakanlah, di dalamnya ada larangan-larangan. Tinggalkanlah. Kama nadabahumullahu wa hassahum, sesuai dengan apa yang Allah anjurkan, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau saja mereka mau mengamalkan kitab mereka sendiri, niscaya akan baik. Ikhwan fillah a'azzakumullah, sudah pernah disampaikan berkali-kali, kalau berusaha untuk diamalkan seluruh apa yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil, mereka jadi muslim. Kok bisa? Jadi muslim. Ada seorang pendeta yang tiba-tiba masuk Islam. Ditanya kenapa? Kok tiba-tiba engkau masuk Islam padahal engkau pendeta? Saya membaca kitab Injil karena saya ingin mempersiapkan materi saya untuk ngisi Natal besok. Murojaah. Sebagaimana kalian mau ceramah kan murojaah. Dia baca. Dia tekuni satu ayat bolak-balik. Gak bisa paham-paham. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala atau kalimat di situ. Berita tentang Yesus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yesus Isa alaihi salam memohon pada Allah. Dia bingung. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Dia berdoa kepada Allah. Semalam suntuk dia nggak tidur memikirkan kalimat itu. Dan terus besoknya dia mencari jawaban. Sampai ketika dia berbicara dengan seorang muslim, baru dia paham. Bahwa Nabi Isa yang mereka sebut dengan Yesua, kemudian bergeser lagi jadi Yesus, itu sesungguhnya Nabi. Bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Baru cocok dia. Iya, dia mulia. Dia tinggi, tapi bukan Tuhan. Yang mulia, tapi bukan Tuhan, siapa itu? Para Rasul. Masuk Islam. Mengapa masuk Islam? Karena membaca Injilnya dengan benar. Sebagian mereka tidak peduli, pokoknya saya Nasrani, titik. Nggak pernah dipelajari, nggak pernah dibaca, nggak pernah dimengerti. Barakallahu fikum. Padahal kitab-kitab yang mereka pegang sekarang banyak perubahan. Banyak penambahan, banyak pengurangan, banyak perkara-perkara di dalamnya. Tapi toh masih tersisa ajaran kebaikan untuk tidak minum khamr, ajaran kebaikan untuk tidak berzina, ajaran kebaikan untuk ada. Mengapa kok khamr bagi mereka seperti air putih, seperti teh atau kopi? Kan aneh. Padahal dalam kitab mereka ada. Satu kelompok Kristen Ortodoks di beberapa negara Eropa, pengamalannya sangat miripnya dengan Islam. Perempuannya pakai kerudung. Tidak ada yang kelihatan rambutnya. Pakai hijab. Musik diharamkan di sana. Khamr diharamkan di sana. Kok bisa? Ya, karena memang ada di kitabnya. Hanya saja barakallahu fikum mereka sebagian besarnya tidak peduli dengan kitabnya sendiri. Kita kembali baca. Lau annahum aqamut Taurata wal Injila. Kalau saja mereka menegakkan Taurat dan Injilnya dan apa yang diturunkan pada mereka, kalau saja mereka mau, wa min iqamatihima, dan kalau benar-benar diamalkan dua kitab mereka itu, di dalamnya ada perintah untuk iqamatihim al-iman bima da'u ilaih. Ada berita di dalamnya yang harus diimani,
yaitu apa yang akan datang nanti dari seorang nabi dan kitab yang terakhir, yaitu iman kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kitab Al-Quran. Ada. Dengan isyarat-isyarat, dengan ucapan-ucapan yang jelas, dengan ungkapan-ungkapan yang terpahami. Falau qamu bihadihi ni'matil 'azimah. Kalau saja mereka menegakkan nikmah 'azimah ini, allati anzalaha rabbuhum ilaihim, yang diturunkan oleh Rabb mereka kepada mereka, ay li ajlihim, untuk mereka, wal i'tina'i bihim, agar mereka memperhatikan, kalau saja mereka taati, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, niscaya mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah mereka. Maksudnya dari atas mereka turun rahmat, dari bawah mereka juga muncul rahmat. Hujannya hujan rahmat, tumbuhnya dari bumi juga rahmat. Aila adarrallah alaihimur rizq, maknanya rizki Allah berikan dari atas dan dari bawah. Wala amtara alaihimus sama, niscaya akan dituangkan hujan, hujan yang rahmat. Bukan suqya adab, bukan hujan yang membinasakan, bukan hujan yang menenggelamkan, bukan hujan yang melongsorkan, bukan hujan yang menghancurkan, tapi hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Wa ambata lahumul ard kama qala ta'ala, akan Allah tumbuhkan buah-buahan seperti Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas samai wal ard walakin kadzabu. Seperti ayat Allah yang mengatakan kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakah untuk mereka dari langit dan dari bumi. Kalau saja mau beriman dan bertakwa. Walakin kadzabu, tapi sayang sekali mereka mendustakan. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.